Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Fauzi dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Diperkenalkan saya Limatus Sadia dari kelas 10 DKV ingin mempresentasikan apa itu produksi dan pasca produksi dalam pembuatan film. Ketika Anda berencana membuat film, baik film pendek maupun panjang, terdapat 3 tahap yang harus dilalui, yaitu tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi film adalah tahap persiapan sebelum proses produksi utama dimulai. Ini adalah fase penting dalam pengembangan film di mana rencana produksi kreatif dan logistik dirumuskan. Berikut ini hal-hal yang biasanya dilakukan selama tahap praproduksi film. 1. Pengembangan naskah. Hal pertama yang dilakukan pada tahap praproduksi adalah pengembangan naskah film. Ini merupakan proses yang melibatkan penyusunan, peningkatan, dan penyesuaian naskah film atau skenario. Aktivitas dalam pengembangan naskah dapat beragam tergantung pada fase pengembangan yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa aktivitas praproduksi yang terkait dengan pengembangan naskah. 1. Melakukan penelitian mendalam tentang topik, latar belakang, atau tema yang terkait dengan naskah. 2. Mengembangkan konsep dasar atau ide inti untuk naskah, termasuk menentukan arah cerita yang diinginkan. 3. Merencanakan alur cerita secara keseluruhan, termasuk pengenalan karakter, konflik utama, dan titik balik penting. 4. Menulis draft awal naskah yang mengikuti kerangka cerita yang telah dipetakan sebelum. Pada sesi ini penulis bisa fokus pada mengembangkan dialog karakter dan adegan utama. 5. Mengalami karakter-karakter dalam naskah, termasuk latar belakang, motivasi, dan perjalanan emosional mereka. 6. Melakukan pembacaan naskah dengan tim pengembangan untuk mendapatkan umpan balik konstruktif. 7. Berdasarkan umpan balik yang diterima, penulis dapat merevisisikan dan melakukan penyesuaian pada naskah. 8. Setelah itu melakukan pembacaan ulang naskah dengan pameran atau melakukan pengujian dengan membaca naskah di hadapan audiens terbatas. 9. Bekerja sama dengan produser dan sutradara untuk mengembangkan naskah. Di sini penulis dapat menerima arahan, diskusi ide, dan pengembangan bersama untuk mencapai visi yang diinginkan. 10. Menyempurnakan naskah hingga mencapai versi final yang siap diproduksi. Setiap aktivitas dalam pengembangan naskah bertujuan untuk memperbaiki dan memperkarya naskah sehingga menghasilkan kisah yang menarik, karakter yang kuat, dan dialog yang meyakinkan. Proses pengembangan naskah saat praproduksi dapat melibatkan literasi dan revisi yang berulang untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Menyusun tim produksi. Beberapa aktivitas praproduksi yang dilakukan dalam menyusun tim produksi di antaranya adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan produksi dan menentukan peran yang harus diisi di tiap departemen produksi. 2. Mencari dan merekrut anggota tim produksi yang sesuai dengan kebutuhan produksi. 3. Mengevaluasi calon kandidat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, kreativitas, dan keterampilan yang diperlukan untuk peran tersebut. 4. Menyusun kontrak kerja yang membuat hak kewajiban tim produksi. 5. Menyusun jadwal kerja tim produksi yang mengatur logistik terkait, termasuk jadwal syuting, jadwal latihan, dan mengatur peralatan produksi. 6. Mendorong kolaborasi antara anggota tim produksi untuk mencapai visi yang diinginkan. Menyusun tim produksi yang dilakukan pada tahap praproduksi penting dilakukan dengan seksama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, efisien, dan kreatif. Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas serta kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan produksi film yang diinginkan. 3. Shortlist. Untuk
mempermudah pengembalian gambar saat proses produksi film diperlakukan membuat shortlist di tahap produksinya. Shortlist adalah daftar rinci dari adegan-adegan yang akan difilmkan termasuk komposisi kamera, gerakan kamera, dan informasi penting lainnya. Membuat shortlist komprehensif yang terinci saat dalam proses praproduksi akan memandu proses syuting yang memastikan bahwa semua adegan yang diperlukan filmnya sesuai dengan visi dan kebutuhan produksi film. 4. Pembuatan storyboard. Dalam tahap praproduksi, ini adalah proses penggambaran visual adegan-adegan dalam urutan cerita secara berurutan menggunakan gambar atau ilustrasi. Storyboard membantu dalam merencanakan komposisi visual, komposisi kamera, penggerakan kamera, dan urutan adegan dalam produksi film. Storyboard merupakan alat yang kuat untuk berkomunikasi dan beragam visual adegan dalam produksi film. Hal ini membantu dalam merencanakan pengaturan kamera, pemilihan framing, dan memberikan penunjuk kepada tim produksi tentang apa yang harus difilmkan dalam setiap adegan. 5. Perencanaan anggaran dalam keuangan untuk mewujudkan cerita menjadi film. Tentu membutuhkan anggaran untuk kita pada saat praproduksi harus melakukan perencanaan keuangan termasuk dalam mencari dana atau biaya produksi film. Perencanaan keuangan menjadi langkah penting untuk dilakukan dalam produksi film ini untuk efisiensi dalam mengolah sumber daya finansial dengan melakukan perencanaan keuangan yang hati-hati saat praproduksi. Bagian keuangan dalam mengolah sumber daya finansial dengan lebih efisien dan berguna untuk menghindari masalah keuangan yang tidak diinginkan. 6. Menyusun jadwal produksi agar proses produksi bisa berlancar dan tepat waktu di tahap praproduksi. Ini diperlukan perencanaan jadwal produksi yang matang. Penyusun jadwal produksi yang baik akan membantu pengaturan yang efisien dan terorganisir, memastikan menggunakan sumber daya yang optimal serta mencapai target waktu produksi secara tepat. 7. Arus perizinan dan praproduksi untuk merencanakan produksi film, memastikan semua clear saat praproduksi menjadi sesuatu yang penting dalam produksi film termasuk penting. Hal ini berguna untuk mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin bisa timbul saat melaksanakan produksi. Membuat kontrak terkait perizinan hukumnya wajib dilakukan saat praproduksi ini untuk menjaga kelancaran produksi film, mencegah masalah hukum, dan memastikan bahwa produksi film dijalankan secara legal dan etis. 8. Casting dan audisi. Casting dan audisi adalah dua istilah yang sering digunakan dalam proses seleksi pameran untuk film, realisasi, produksi teater, proses dan dilakukan pada tahap praproduksi. Meskipun keduanya terkait erat, namun ada perbedaan penting antara casting dan audisi. Audisi merupakan bagian dari proses casting yang lebih luas dan membantu menyaring aktor-aktor potensial sebelum keputusan akhir diambil. Kedua, aktivitas ini hanya efektif dilakukan saat praproduksi film. 9. Membuat desain produksi dan konsep visual. Proses ini merupakan aktivitas dalam produksi film yang melibatkan perencanaan dan penentuan estetika visual dan kostum properti dan elemen-elemen lainnya. Pembuatan konsep visual menjadi langkah penting untuk mengembangkan ide-ide dan menggambarkan secara visual konsep selain produksi atau elemen-elemen lainnya dalam produksi film. Dengan membuat desain produksi dan konsep visual yang kuat dan konsisten akan dapat mempermudah dalam menciptakan atmosfer cerita film. 10. Perencanaan lokasi untuk mendukung terciptanya suasana yang sesuai dengan cerita film.
Pemilihan lokasi yang cocok akan sangat turut membantu mewujudkan visi visual dalam film. Perencanaan dan penentuan lokasi syuting menjadi satu hal penting dalam produksi film agar sesuai dengan kebutuhan cerita. Perencanaan lokasi yang baik memastikan pemilihan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan produksi dan membantu kelancaran proses syuting. 11. Perencanaan produksi dan logistik. Perencanaan produksi dan logistik adalah proses perencanaan dan mengatur segala aspek yang terkait dalam produksi film termasuk sumber daya, jadwal, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan logistik lainnya dengan merencanakan berbagai kebutuhan produksi, mengatur jadwal, mengelola sumber daya, dan mengkoordinasikan logistik dengan baik. Produksi film dapat berjalan dengan efektif dan mendapatkan hasil yang berkualitas. 2. Perencanaan distribusi. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan film dapat distribusikan secara efektif kepada target audiens. Distribusi film melibatkan penentuan saluran distribusi, negosiasi kontrak distribusi, pemilihan tanggal rilis, dan strategi pameran untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dengan merencanakan saluran distribusi yang tepat, menjalankan strategi pemasaran yang efektif, dan melibatkan mitra distribusi yang kompeten, Anda dapat meningkatkan peluang sukses film Anda di pasar. 3. Perencanaan promosi agar film yang telah diproduksi bisa dikenal dengan ditonton banyak orang. Satu hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan pada saat produksi adalah dengan melakukan promosi. Ini bertujuan untuk memberitahukan kepada target audiens dan membangun buzz tentang rilis film tersebut. 14. Rehearsal. Setelah semua persiapan sudah matang, hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan dalam proses produksi adalah rehearsal. Dan konteks produksi film ini adalah proses di mana para aktor dan anggota tim kreatif terlibat dalam latihan dan persiapan sebelum melakukan pengambilan gambar sebenarnya. Tujuan dari rehearsal adalah untuk membangun dan mengasah kinerja pada aktor serta menjelaskan elemen sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan masa ingin diciptakan dalam menyusun keseluruhannya. Terima kasih.